Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basit, NIM 182520046. Di sini saya akan menjelaskan program Java yang sudah saya buat, yaitu sistem manajemen rumah sakit. Oke, kita jalankan. Sambil jalankan, saya akan menjelaskan. Dalam program Java ini saya menggunakan 3 buah JFrame, dimana yang pertama yaitu splash screen seperti ini, yang kedua yaitu menu login. Kita login, sambil login. Oke, masuk, agak lama. Yang ketiga yaitu dashboard. Kita tunggu. Agak lama. Nah, ini menu dashboardnya. Nah, di menu dashboard ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu yang ini, yaitu side panel. Yang kedua ini header panel. Yang ketiga yaitu main panel. Kita mulai dari dashboard dulu. Di menu dashboard ini terdapat beberapa submenu lagi, yaitu yang pertama data dokter yang sedang bertugas, kedua data pasien yang sedang dirawat, yang ketiga jadwal dokter bersihkan ruangan. Kita contohkan data dokter yang sedang bertugas. Nah, ini berisi data-data dokter yang sedang bertugas. Yang kedua data pasien sedang dirawat, yaitu berisi data pasien yang sedang dirawat. Yang ketiga jadwal dokter. Nah, ini jadwal dokter yang sedang bertugas. Oke, selanjutnya kita ke menu dokter. Itu input data dokter. Coba kita inputkan 19 dokter, data bidan anak 1 hari Jumat pukul 7. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sudah masuk. Kita lihat di jadwal. Nah, untuk jadwal bisa dilihat di sini atau di sini, sama jam. Jadi hari Jumat. Nah, sudah masuk. Selanjutnya, kemarin dari evaluasi program yang kemarin, saya diperintahkan untuk sorting data menggunakan nama. Saya sudah tambahkan Dr. Dikta tadi. Nah, muncul. Kita ganti jamnya, misal 9. Kita update. Data berhasil diubah. Nah, udah masuk. Kita lihat jadwal. Nah, udah berubah. Seperti itu. Untuk terakhir yang diinputkan, bisa klik ini. Ini bisa dibilang bug yang bermanfaat nih. Nah, ini menjadi yang terakhir diinputkan. Kita coba reset, bisa, dan kita coba download. Yang ini menghapus, yes, maka data akan hilang. Kita lihat di jadwal. Nah, hilang.
Selanjutnya ke menu pasien. Kita inputkan, nah saya lupa yang terakhir berapa biar urut. Nah 3, kita reset, kita isi 4 nama, misal standar, kita kasih standar, laki-laki, usia 5. Saya ini 20, keluhan sakit gigi misal, disimpan, masih disimpan. Nah udah masuk. Kita cari misal Agus. Nah, masuk. Kita ganti usianya menjadi 27. Kita update, pasti diubah. Nah berhasil. Ini set ID bisa, udah download, bikin bagus, yes. Nah udah hapus, berhasil. Kita yaitu sekarang menu jadwal. Nah ini menu jadwal ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kita hari Senin berisi proses kandungan. Di sini jadwal hari Senin jam 07. Ini spesies anak hari Senin pukul 7. Spesies penyakit dalam ada ID dokter, nama dokter, bidang dokter, dan jadwal dan jam. Ada Selasa, Rabu, ada ini ada. Yang terakhir ada menu upload. Untuk menu upload ini belum saya isi. Sekarang ke menu header. Header ini ada tanggal, ada user, ada logout. Kita coba logout. Nah, bisa. Kita masuk lagi. Bisa. Oke, kita sekarang masuk ke codingannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Di program saya tak terdapat 3 JFrame. Yang pertama ada splash screen, yang kedua pintu masuk, yang ketiga yaitu dashboard. Yang pertama kita masuk ke splash screen dahulu. Ini tampilnya splash screen. Codingnya saya menggunakan satu paket yaitu icon. Untuk saya gunakan icon ini untuk merubah icon bawaan standar dari Java application ini. Seperti ini, saya ubah seperti ini. Ini filenya, saya beri nama logo.png seperti itu. Nah ini sintak splash screen-nya, perulangan biasa yang diarahkan ke pintu masuk. Jadi splash screen-nya kita beri value false dan login kita true, dan akan mengeksekusi ini dan masuk ke pintu masuk. Seperti itu. Di pintu masuk ini saya beri 2 text field, username dan password seperti itu, dan 1 tombol masuk seperti itu. Di panel ini saya juga menggunakan swing icon ini. Karena apa? Icon ini digunakan untuk merubah icon di
JFrame-nya, bukan keseluruhannya. Jadi setiap JFrame harus dikasih itu agar sama. Dan juga SQL connection supaya kita dapat menghubungkan ke database. Seperti itu, kode sintaksnya seperti ini, seperti biasanya, yang diarahkan ke menu dashboard yang di set visible true agar terarah ke dashboard. Dan saya beri untuk masuk di spot, yaitu supaya menu pintu masuk ini ke close, tidak terus tampil gitu, seperti itu. Kita lanjut ke menu dashboard. Di menu dashboard ini saya beri 3 panel utama. Yang pertama yaitu panel header yang di atas, panel sidebar yang di samping ini, dan main panel yang kotak ini. Kita menu header, kita dulu. Ini ada menu pencarian, ada label. Label ini digunakan untuk menampilkan data. Ini pencarian, ini user, ini logout. Ya, untuk logout ini pertama logout. Masuk ke logout ini diarahkan ke pintu masuk kembali true dan dashboard. Jadi yang dashboard ini ke close, dan saya beri JSopen berhasil keluar. Saya contohkan seperti ini, kita close, kita berhasil keluar. Jadi yang dashboard itu hilang, nggak bisa diakses lagi. Seperti itu, kita masuk lagi. Nah, yang pintu masuk itu hilang, seperti itu. Kita lanjut ke menu sidebar terlebih dahulu. Di menu sidebar ini terdapat button untuk mengarahkan ke fungsi-fungsinya. Yang pertama dashboard untuk mengunjungkan ke menu ke panel dashboard ini, dan saya beri hiasan ini, dikasih codingannya seperti ini, yaitu yang biru tadi saya beri nama di dashboard, saya kasih warna biru, dan yang lain yang sebenarnya yang di bawah itu ada, tapi saya rubah menjadi putih supaya sama yang lain, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang main panelnya tadi ini, yang ini main panelnya saya rubah menjadi panel dashboard. Ini ke arah ke panel dashboard, seperti itu. Yang lain ini sama, panel dokter, seperti itu. Kita masuk ke panel main panel ini. Nah, ini menu dokter, panel pasien, panel jadwal, panel dashboard. Kita masuk ke panel dashboard dulu. Saya di panel dashboard ini saya beri nilai layout absolut supaya bisa ditumpuk kayak gini, seperti ini. Ya, di sini ada button yang mengarahkan ke panel yang ini dokter, seperti itu. Nah, ini untuk mengarahkan ke panel tabel dokter yang terletak di dokter, panel tabel dokter. Nah, ini untuk mengarahkan ke sini. Jika klik akan ke sini, seperti itu. Saya contohkan. Nah, ini, nah seperti ini. Ketika menyimpan pun akan mengarah ke sini, seperti itu. Kita lanjut ke tadi dashboard sudah, kita masuk ke panel dokter. Nah, panel dokter itu saya juga menggunakan card layout, bisa. Nah, ini input dokter seperti ini
Ini ada searching data berdasarkan ID. Seperti ini, ID diambil dari text field ID. Jadi seperti itu, kita masukkan data-datanya yang disebut ke fieldnya, seperti itu. Nah ini sama aja ini yang nama ini untuk memenuhi tugas yang kemarin, berdasarkan nama yang diambil dari field nama dokter, tabel dokter, seperti itu. Yang update juga sama, update, query update. Saya menggunakan tampilkan tabel dokter, terus mau menampilkan panel tabel dokter, misalnya riset dokter, supaya field ini kembali kosong, seperti itu. Ya, ke panel input dokter. Ini selanjutnya ke panel tabel dokter. Nah seperti ini. Ini berisi tabel data dokternya. Ini ada back untuk kembali ke panel sebelumnya, yaitu panel input dokter. Saya arahkan ke panel input dokter seperti ini. Selanjutnya ada print. Ini untuk digunakan untuk menampilkan iReport. Seperti ini codingannya. Namun di video sebelumnya kan belum saya contohkan karena ini tidak bisa jalankan, tidak tahu kenapa error. Saya contohkan di sini. Ya saya coba. Ini print. Nah, masuk ke blok eksepsinya. Saya contohkan ke sini aja. Nah, kalau hasilnya akan seperti ini kalau bisa di save PDF atau apa yang lain, seperti itu. Yang pasien, maaf ini salah tulis, yang ini dokter seharusnya, seperti itu. Lanjut ke mode dashboard, desain, panel dokter. Selanjutnya panel pasien. Panel pasien ada, saya juga menggunakan card layout. Ini sudah ada searching menggunakan nama dan ID sesuai instruksi yang kemarin. Simpan, update, delete itu sama. Yang selanjutnya tabel pasien, ya ini sama. Back yang masuk ke input datanya tadi, dan print juga seperti ini pasien. Kita masukkan data, misal seperti ini, kita update, pasti dirubah. Nah seperti ini masuk, dan print belum bisa. Jika bisa akan seperti ini, kan akan yang di sini akan ke print ke sana, seperti itu. Lanjut, ini tabel pasien. Lanjut ke tabel jadwal. Nah, di tabel jadwal ini saya beri button hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Yang mengarahkan saya beri yang ini panel hari ini bakat layout. Jadi panel ini akan berubah menjadi cut, jadi bisa dirubah-rubah sesuai ini harinya. Saya arahkan ini, misal ini ya. Saya juga menggunakan point ini untuk menampilkan data supaya merestart atau update nya. Sekali klik bisa ke update, seperti itu. Panel hari berubah menjadi panel Senin, seperti itu. Dan yang lain sama. Dan setiap hari ini terdapat tabel yang dibungkus di scroll panel. Nah, setiap hari terdapat tabel spesialisnya.
yang pertama surat kandungan, spesies anak, ini spesialisnya setiap hari ini ada ya, beda-beda tabelnya. Ini juga sama, ada banyak banget tabel di sini. Ini banyak, hari Kamis juga sama, ada tabel Jumat sama, Disko tabel seperti itu, tabel. Maaf, tadi ada di panel pasien ya, panel tabel pasien. Nah, ini tadi ada kesalahan, belum saya rubah. Ini udah. Karena apa? Setiap ada perubahan di sini, Mas, lihat ke sana masih ada kekurangan, lihat ke sini ada kekurangan, jadi pasti ada kekurangan terus. Pasti ada kekurangannya. Benerin sini, yang sana salah, pasti kurang, maksud saya. Benerin yang dashboard, yang lain masih kurang, terus kayak gitu, gak ada habisnya, gak tahu kenapa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini juga ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.